Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 469. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Administrator gemetar ketakutan, meskipun dia tidak berani mengungkapkannya kepada orang luar. Tetapi ketika Bakhtiar dan keduanya pergi, dia buru-buru memberi tahu Rosa. Setelah Rosa mengetahui bahwa makam Raditya telah digali oleh Bakhtiar, dia tidak terlalu menderita. Lagi pula, kursi spiritual di seluruh aula leluhur dihancurkan oleh Bakhtiar. Apa itu makam tanpa abu? Hanya meminta administrator untuk membantu menutupi makam itu lagi. Rosa menutup telepon. Masalah ini, setelah ragu-ragu, Rosa masih menelepon Ariel. Bagi Rosa, sulit bagi Ariel untuk memperlakukannya dengan sikap yang baik. Meskipun Ariel tahu bahwa dia cukup tidak berdaya di bawah tekanan Sari dulu. Tetapi ini tetap tidak dapat membuat Ariel menerima pandangan dingin Rosa terhadapnya. "Mengapa kamu menelponku?" Ariel bertanya dengan acuh tak acuh. Rosa tidak bisa merasakan kebaikan apapun dari nada dingin Ariel putra kandung ini, sepertinya mengucilkannya ribuan mil jauhnya. Tapi Rosa tahu betul bahwa dia tidak punya alasan untuk menyalahkan Ariel. Apalagi membuat alasan atas apa yang telah dia lakukan sebelumnya. "Bakhtiar, patriark keluarga Wibowo di Amerika telah kembali ke Indonesia," kata Rosa. "Patriark Amerika kembali ke Indonesia." Berita ini membuat Ariel sedikit terkejut. Ariel bisa merasakan betapa hinanya keluarga Wibowo di Amerika terhadap Indonesia. Ariel bisa merasakannya dari Helen. Mereka memandang rendah keluarga Wibowo di Jakarta dari lubuk hati mereka. Helen bahkan merasa bahwa kembali ke tempat ini adalah penghinaan baginya. "Bagaimana Bakhtiar bisa kembali tiba-tiba? Apakah kamu pernah melihatnya?" Ariel bertanya. "Dia datang ke rumah, menghancurkan semua bingkai spiritual di aula leluhur, dan pergi ke kuburan untuk menggali kuburan kakekmu," kata Rosa. Dengan kata-kata ini, Ariel tiba-tiba mengepalkan tinjunya tanpa henti, dan niat membunuh yang kuat muncul secara sembrono. Tidak masalah jika kursi spiritual dari aula leluhur dihancurkan, tetapi orang ini benar-benar pergi menggali kuburan kakek. Meskipun Ariel berharap makam itu palsu dan Raditya tidak meninggal, perilaku tidak sopan Bakhtiar masih tidak dapat diterima olehnya. "Kenapa dia melakukan itu?" Ariel berkata dengan gigi terkatuk. Dia mengatakan bahwa nama leluhur keluarga Wibowo tidak layak untuk tinggal di dunia, dan itu akan mendiskreditkan keluarga Wibowo, kata Rosa. Sudut mulut Ariel terangkat, memperlihatkan senyum suram dan sangat dingin. Dia benar-benar tidak pantas tinggal di dunia ini. Keluarga Wibowo di Amerika sangat sombong. Mereka bahkan ingin mengganggu nama orang lain. Apakah benar-benar menganggap diri mereka sebagai dewa? "Aku mengerti," kata Ariel dengan suara yang dalam. Rosa tidak banyak bicara. Tidak perlu dengan sengaja memprovokasi Ariel dan membuatnya semakin membenci Bakhtiar. Selama itu terkait dengan Raditya, itu cukup membuat Ariel sangat marah. Karena Ariel sekarang hanya menganggap Raditya sebagai nyata. Kerabat, kehormatan dan aib keluarga Wibowo semuanya ada pada Ariel. "Sari, meskipun kamu memandang rendah dia, kamu harus memberkati dia saat ini. Selain dia, siapa lagi yang dapat memikul tanggung jawab untuk merevitalisasi keluarga Wibowo?" Melihat foto Sari rusak posisi spiritual yang hilang, kata Rosa secara alami pada dirinya sendiri. Di hotel semenanjung Cloud City, Helen cemas seperti semut di panci panas. Kembalinya Bakhtiar yang tiba-tiba ke Indonesia membuatnya lengah. Sekarang kematian Aldi telah menjadi fakta yang tidak dapat diubah. Ketika Bakhtiar datang ke Bandung, masalah ini pasti tidak ada cara untuk sembunyikan. Jika Helen tidak bisa membiarkan Ariel disalahkan, maka dia bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Demikian pula, Samsir juga sangat khawatir dan takut. Dia adalah seorang pembunuh. Dan untuk pertama kalinya dia merasa menyesal atas pembunuhan itu.
Jika dia diberi kesempatan untuk memilih, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu pada Aldi. Sayang sekali tidak ada obat penyesalan di dunia. Apalagi bagaimana jika... Samsir, pikirkan cara untukku. Dan segera berikan solusi yang baik. Ini perintahku. Helen yang panik berteriak pada Samsir. Pikirannya kacau. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada Samsir. Tapi keadaan Samsir saat ini juga menjadi kacau balau. Karena tidak ada yang menyangka kemunculan Baktiar yang tiba-tiba. Jadi bagaimana dia bisa tenang? Nona, jangan khawatir. Kita pasti bisa memikirkan cara yang baik, kata Samsir. Tidak terburu-buru, Helen memandang Samsir dengan ekspresi ganas. Dan berkata, tidak bisakah aku terburu-buru? Ayah telah tiba. Aku yakin dia akan segera datang ke Bandung. Jika dia bertanya tentang Aldi, bagaimana haruskah saya menjelaskannya? Katakan padanya bahwa Aldi meninggal karena aku. Jejak ketidakpuasan muncul di mata Samsir. Jika bukan karena ide Helen, bagaimana Aldi bisa meninggal? Dan mengapa mereka khawatir mereka tidak akan bisa menjelaskan kepada Baktiar? Semua ini disebabkan oleh Helen. Tapi sekarang Helen menyalahkannya. Samsir, aku peringatkan kamu. Bahkan jika kamu mati, aku tidak akan mati. Helen berjalan di depan Samsir, berkata dengan wajah tenggelam. Samsir tersenyum dingin dan berkata, Nona, apakah maksud Anda ingin saya membantu dan menyalahkan saya? Apakah menurut Anda Tuan akan percaya bahwa kematian Aldi hanya terkait dengan saya? Helen mengertakkan gigi geraham belakangnya. Samsir tidak ada alasan untuk membunuh Aldi, apalagi punya nyali. Pendekatan ini jelas tidak akan berhasil. Tapi dia tidak mau mengkompromikan statusnya di keluarga Wibowo karena kejadian ini. Ariel, hanya dia yang bisa membantu agar dia disalahkan. Mengapa kamu tidak bisa memikirkan cara untuk menyalahkannya? Kata Helen. Setelah berpikir sejenak, Samsir berkata, Nona, Tuan muda membeli sebuah rumah di sebelah rumah Ariel. Ya, lalu kenapa? Kata Helen. Samsir tersenyum dingin dan berkata, tunggu ayahmu datang. Di Bandung. Kita akan memberitahu dia bahwa Tuan muda sudah lama tidak datang di tempatmu. Tetapi beritahu dia di mana Tuan muda itu tinggal. Dan Tuan pasti akan pergi. Pada saat itu, Anda hanya mengajukan 3 pertanyaan. Saya percaya Tuan secara alami akan berpikir bahwa masalah ini terkait dengan Ariel. Pada saat itu, Melissa masih bisa menjadi pion untuk kita gunakan. Ariel membunuh Tuan muda karena seorang wanita. Alasan ini sudah cukup. Helen memikirkannya dengan hati-hati. Alasannya memang ditemukan. Tetapi itu tidak cukup. Tetapi dalam kasus ini, dia tidak punya pilihan lain. Itulah satu-satunya cara untuk melakukannya, kata Helen. Keesokan harinya, di Bandara Bandung, Baktiar yang mencarter penerbangan muncul di saluran VIP. Di pesawat, Baktiar telah dilirik oleh beberapa pramugari. Anak muda adalah objek yang didambakan banyak wanita. Tetapi Baktiar, yang memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk jenis kelamin wanita, tidak memperhatikan penggemar yang vulgar ini, dan bahkan tidak tertarik untuk melihat kedua kali. Hal ini membuat beberapa pramugari kecewa. Ayah, setelah berjalan keluar dari bandara, Helen memegang tangan Baktiar dengan penuh kasih sayang, berpura-pura menjadi gadis yang baik. Baktiar tersenyum ringan dan berkata, sepertinya kamu memiliki kehidupan yang baik di sini. Berat badanmu bertambah. Helen segera berhenti, menutupi wajahnya dengan ngeri dan berkata kepada Baktiar, Ayah, apakah berat badanku benar-benar bertambah? Untuk wanita yang menuntut seperti Helen, kata menambah berat badan seperti berita jelek, lebih menakutkan daripada melihat hantu. Bukankah menambah berat badan adalah hal yang baik? Mengapa kamu begitu gugup? Baktiar berkata sambil tersenyum. Helen menggelengkan kepalanya seperti mainan dan berkata, bagaimana itu bisa menjadi hal yang baik? Apakah kamu tidak tahu bahwa pukulan terbesar bagi seorang wanita adalah bertambahnya berat badan? Baktiar tersenyum tak berdaya, dan berkata, untuk seorang ayah, melihat putrinya bertambah berat badan adalah hal yang baik. Ngomong-ngomong, di mana Aldi? Kenapa dia tidak datang? Tanya Baktiar. Helen sudah lama tahu bahwa Baktiar akan menanyakan pertanyaan ini. Jadi sebelum datang, dia telah mempersiapkan diri secara mental.
Sekarang dia mendengar pertanyaan Baktiar. Dia mengendalikan ekspresinya tanpa perubahan apapun. Sudah lama sejak aku berada di Bandung, dan aku hanya bertemu dengannya sekali. Terakhir kali dia tiba-tiba memberitahuku bahwa dia ingin berurusan dengan Ariel sendirian, lalu menghilang lagi, kata Helen tak berdaya. Baktiar mengerutkan kening. Apakah panggilan yang dilakukan Aldi kepadanya hanya 3 menit? Bocah ini hanya tahu bagaimana mengacaukan wanita sepanjang hari. Jadi katakan padanya untuk segera menemuiku, kata Baktiar dingin. Ayah, jangan marah. Di usianya, wajar baginya untuk bermain-main. Aku akan segera meneleponnya. Setelah berbicara, Helen mengeluarkan ponselnya. Bersambung.